Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru SDN Sidoarjo 1, Bapak Ibu dari lembaga lain dari SDN Sidoarjo 2. Marilah pada pagi hari ini kita bangkitkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita semua nikmat kesehatan sehingga kita di sini dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi modul 1.4. Salawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan rahmatnya pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, yakni acara diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah, marilah acara hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara ini dimulai, mohon Ibu Kepala Sekolah berkenan untuk memberikan sambutan di kegiatan hari ini. Monggo Bu Anis, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidoarjo 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidoarjo 2 yang mau bersusah datang untuk melaksanakan atau mendengarkan diseminasi dari Ibu Ami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro yang akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidoarjo 2 yang kebetulan salah satunya adalah merupakan CGP satu angkatan dengan Ibu Ami. Nah, pada diseminasi kali ini saya harapkan semua teman-teman, semua tuan guru untuk mendengarkan dan ikut serta dalam merancang sebuah budaya positif di lingkungan sekolah agar nanti hasil dari diseminasi ini dapat kita keluarkan atau dapat kita aplikasikan di lingkungan terkecil kita, yaitu kelas kita masing-masing. Semoga kegiatan diseminasi ini akan bermanfaat baik untuk Ibu Ani sendiri khususnya dan untuk seluruh guru pada umumnya. Saya meyakini karena diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah harus kita mulai dari diri sendiri. Budaya itu tidak ada unsur paksaan yang dinamakan budaya berdasarkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi mulailah kita budayakan sesuatu yang positif, hal baik tersebut dari diri kita sendiri. Demikian, semoga nanti kita bisa mengikuti diseminasi ini dengan lancar, dapat mengambil hikmah dari yang disampaikan Bu Ani, dan dapat yang utama adalah mengaplikasikan untuk kepentingan seluruh murid. Ibarat kata kita adalah menghamba kepada murid. Demikian sekelumit kata dari saya ucapkan selamat mengikuti dan diseminasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Anis selaku Ibu Kepala Sekolah SDN Sidoarjo 1. Langsung saja Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan
dari budaya positif di lingkungan sekolah. Dari latar belakang kegiatan ini adalah sekolah itu sebagai ekosistem pendidikan. Kalau sekolah sebagai ekosistem pendidikan, itu sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan, tentunya bagi warga sekolah, terutama untuk anak didik kita. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun agar kodrat anak yang ada pada anak itu dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah mewujudkan proses belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, yaitu dengan melalui penanaman budaya positif di sekolah. Tujuannya yang pertama yaitu mewujudkan murid yang merdeka dalam belajar, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan ketertiban murid dalam menentukan kelas yang diinginkan sehingga murid lebih bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Dengan budaya positif, apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa yang dinamakan budaya positif? Monggo, Bu Rini. Kedisiplinan. Baik, terima kasih Bu Ani. Budaya positif itu sendiri merupakan sebuah tindakan atau ekosistem di mana kita melakukan segala tindakan positif yang berhubungan dengan anak maupun diri kita sendiri. Misalnya di situ ada kedisiplinan, keyakinan kelas, ataupun memposisikan diri kita sebagai guru seperti apa. Terima kasih. Ya, memang benar. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Budaya positif di sini adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya itu mengandung semua kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa kita. Jadi segala apapun yang menurut kita itu bernilai positif, pembiasaan positif, itu kita tanamkan kepada siswa kita agar apa? Agar tertanam karakter yang positif pada diri anak. Dengan kita memahami budaya positif, itu kita bina menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri pada siswa kita. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern atau sesuai dengan filosofi KHD, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tidak asing lagi, mungkin Bapak Ibu sering dengar profil pelajar Pancasila ya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Perubahan paradigma. Kalau dulu, ini perbedaannya dari perubahan paradigma yang dengan sekarang ya. Kalau dulu itu berorientasi pada guru. Ya, jadi guru itu mungkin sampai sekarang, contohnya saya sendiri ya, setiap mengajar itu selalu memperbanyak ceramah, seolah-olah kalau siswa kita tidak diberi penjelasan dengan ceramah, seolah anak tidak akan paham. Itu dari pemahaman kita, dari pemikiran kita. Ternyata beda. Ya, dari paradigma baru ini, perubahannya itu pembelajaran itu berorientasi pada siswa. Jadi siswa yang aktif, tidak guru yang selalu ceramah terus, tidak. Tapi mungkin dari seperti itu tidak langsung ya bisa berubah total untuk menghilangkan metode ceramah, itu tidak bisa. Ya mungkin dengan sedikit-sedikit kita bisa mengurangi metode ceramah tersebut dengan mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Siswa sebagai objek belajar. Kalau dulu siswa sebagai objek belajar, kalau perubahannya sekarang siswa sebagai subjeknya, pelakunya. Ya, selanjutnya proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Itu sebelum perubahan. Setelah perubahan, proses pembelajaran itu terjadi di mana saja. Jadi tidak hanya di kelas pembelajaran. Kita ajak ke, kalau misalnya pembelajaran agama itu diajak berziarah, itu sudah menunjukkan pembelajaran. Atau selain berziarah, nanti anak misalnya diajak, dikenalkan, dibawa ke masjid, nanti diajak sholat berjamaah, sholat duha atau sholat duhur, atau diajak tahlil dan dikenalkan. Nah, inilah masjid, tempat ibadah umat Islam. Nah, itu sudah merupakan pembelajaran. Jadi tidak hanya di kelas. Yang selanjutnya itu tujuan utama menitikberatkan pada penguasaan materi. Kalau dulu ya, dengan perubahannya sekarang itu tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Jadi kalau sebelum perubahan paradigma itu misalnya dalam pembelajaran di kelas 6. Kelas 6 itu di semester 1 itu seolah pembelajaran harus sudah selesai, harus penjelasan untuk materinya harus sudah selesai. Karena apa? Untuk mengejar kegiatan ujian. Dan seolah-olah menginginkan
belajar nilai. Tapi untuk perubahan paradigma baru ini, tujuan utama itu pembelajaran itu membentukkan tingkah laku karakter siswa. Karena kalau melihat kondisi seperti ini, itu tingkah laku karakter siswa itu sangat-sangat gimana ya, sangat perlu pertimbangan penuh untuk pembelajarannya. Contohnya kemarin itu saya ada pengalaman dari orang lain. Itu anaknya itu mondok, itu sudah kelas 1 SMA, anak putri. Sudah berjalan 4 bulan itu anaknya kerasan di pondok. Tapi setelah libur 1 minggu, akhirnya di rumah, terus kembali lagi. Nah, setelah 3 hari di pondok, itu anak perempuan itu lompat dari pagar yang tingginya 5 meter. Akhirnya anak itu jatuh dan patah di bagian pinggulnya. Nah, itu padahal anak perempuan. Jadi itulah perubahan karakter anak itu sangatlah sulit. Makanya kita dari pembelajaran paradigma baru itu dituntut untuk merubah karakter siswa. Ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Terima kasih atas pertanyaan pemantiknya. Mungkin saya tergelitik ketika mendapat pertanyaan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tanya dulu kembali, tujuan yang ingin Anda capai apa ketika memberikan hukuman kepada anak tersebut? Perubahan seketika atau perubahan yang terus menerus? Ketika Anda menginginkan perubahan seketika, hukuman itu memang tepat dengan catatan seketika. Tetapi ketika Anda sebagai pendidik dengan paradigma baru membuat hukuman kepada anak, itu kesalahan yang besar. Mengapa demikian? Ada 3 teori perilaku yang kebetulan saya pelajari dari Brian Gosling itu ada 3, yaitu yang pertama adalah ketika motivasi dari ekstrinsik. Ketika Anda memberikan hukuman, anak hanya akan takut atau takut dihukum atau takut merasa sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika anak memberikan motivasi itu dengan bilang anak-anak yang sudah selesai boleh pulang duluan. Itu juga akan memberikan efek yang tidak baik. Anak hanya termotivasi, oh aku dapat pulang dulu ketika selesai mengerjakan tugas. Nah, trik Anda bagaimana supaya pujian tadi itu terkait yang disebutkan ya hubungannya, bagaimana berilah ribetnya di akhir atau ujung pembelajaran. Nah, karena kamu sudah membuka bulan boleh pulang. Nah, itu anak berarti tadi bekerja tidak berdasarkan tadi yang pertama Anda ingin memberikan budaya positif, memberikan hukuman, itu salah. Yang kedua, memberikan pujian pun juga sebagai sebilah mata pisau. Memberikan pujian itu bagus dong, kita saja senang lalu dipuji. Tetapi akan tidak baik ketika seperti itu. Yang berarti yang terbaik adalah memberikan motivasi atau dorongan dari diri mereka sendiri. Nah, itu mungkin itu pendapat saya sampai ke bawah sampai ketiga. Padahal sebenarnya pertanyaannya adalah hukuman. Saya jelas tidak menyetujui itu. Ya, tidak setuju. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Anis untuk jawabannya, sangat bermanfaat untuk saya. Yang kedua, pernyataan dari pemantik yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apa itu dapat meningkatkan disiplin anak? Belum tentu. Nah, untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, tadi sudah disinggung dari Bu Wanis ya. Dari untuk pernyataan pematik ini, nah dari pernyataan ini kita akan belajar mempelajari ini semua. Nah, di sini ada kegiatan pemantik. Cobalah buka. Ini ada kegiatan ini dilakukan oleh dua orang ya, saling berpasangan. Salah satu dari pasangannya itu menggenggam, mengepal di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat berharga dan digenggam seerat mungkin. Dan salah satu temannya itu mencoba membukanya, ya mencoba membukanya dengan rayuan, bujukan atau suap atau lainnya, yang penting merasa dia ingin membuka kepala genggaman tangan temannya tadi. Mungkin ada dari relawan untuk maju ke depan untuk mempraktekkan kegiatan pemantik ini. Ya mungkin Bu Rina sama Bu Rini, monggo. Ya, Rina ini kembar nih. Rina. Iya. Ya. Jenengan bikin. Ini siapa yang menggenggam, mengepalkan? Bisa merayu, bisa membujuk, atau bisa menyuap. Nanti tak. Maaf tidak bisa. Sudah. Nah, duduk, terima kasih. Ya, ternyata dari kegiatan Bu Rini dan Bu Rina tadi, Bu Rina ternyata tidak bisa untuk melepaskan genggaman. Nah, saking teguhnya pendirian dari Bu Rini, ya, dengan bujukan rayuan apapun tidak mentah, tidak mempan. Nah, itulah yang dinamakan kontrol, posisi kontrol. Yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri. Jadi yang membuka, yang ingin, misalnya kita ingin membuka, menutup, itu diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, misalnya itu dari siswa itu tidak bisa dipaksakan harus gini. Namun sebagai guru, beberapa cara merayu untuk siswa tersebut yang bertujuan memperbaiki karakter anak, mengontrol anak. Intinya seperti itu, dengan berbagai cara merayu anak. Pokoknya intinya anak itu bagaimana bisa dikontrol oleh guru. Selain siswa itu mengontrol dirinya, tapi guru harus juga dapat mengontrol siswa dari tingkah laku perilaku siswa tersebut. Akhirnya, misalnya kalau siswa itu bisa melepas genggaman, itu berarti siswa tersebut bersedia untuk dikontrol oleh guru. Itu adalah dasar dari untuk siswa tadi yang dapat memperbaiki perilakunya, karakternya, akhirnya dapat dibantu oleh kontrol guru tersebut. Pernyataan dari KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dengan sekuat-kuatnya. Tetapi itu sama
Sebab jika kita tidak cakap dalam melakukan self disiplin, wajiblah orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana merdeka belajar. Disiplin positif. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata disiplin? Pasti Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu tentang aturan, peraturan, tata tertib. Bahkan menghubungkan disiplin itu dengan hukuman. Nah, tadi sudah dijawab sama Bu Anis ya. Kalau hukuman itu kita lihat dulu. Tapi kalau hukuman dihubungkan dengan disiplin, itu tinggal tingkatannya. Kalau memang sudah mentok dengan hukuman yang menurut kita itu bisa merubah anak, ya mungkin bisa digunakan. Tapi lihat posisinya. Tapi paling tidak untuk hukuman itu jangan pernah dilakukan. Mana dari disiplin berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah, yaitu menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan. Ini adalah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan Choice Theory oleh Dr. William Glasser. Ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu termasuk kita makan, minum, tempat tinggal, terus pakaian. Nah, itu termasuk dalam bertahan hidup. Penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini untuk bertahan hidup tadi ya, kebutuhan fisiologis, kesehatan juga termasuk, rumah, makan. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Segala apa yang kita lakukan itu kadang butuh pengakuan diri kita, keinginan untuk dianggap, terus kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa bermain, terus rekreasi, itu bisa ya. Yang penting itu kita dapat merasakan senang, tertawa, bercanda.
Dan yang keempat, kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayang dan kebutuhan juga untuk kita diterima oleh orang lain. Yang kelima, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi kita itu boleh memilih, kita bebas memilih. Seperti siswa murid kita itu juga bebas memilih untuk menentukan pembelajaran mereka, untuk menentukan bakat mereka, namun tetap dengan posisi kontrol dari kita seorang guru. Nah, dari kebutuhan dasar tersebut, itu apa kaitannya dengan kebutuhan siswa kita? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia itu bagi siswa kita itu sangat penting. Jika tidak terpenuhi, itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Dampak permasalahannya itu dalam kegiatan pembelajaran maupun psikologi siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini tadi seperti hukuman. Kalau hukuman, misalnya seperti tadi sudah pernah dijawab sama Bu Anis tadi, hukuman. Kalau misalnya saya tidak mengerjakan, nanti akan dihukum. Nah, berarti anak tersebut mengerjakan tugas itu mengingat dengan ketidaknyamanannya itu karena hukuman dari guru, dan akhirnya anak itu merasa dia terpaksa. Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, nanti aku mendapatkan juara, misalnya peringkat 1, pasti aku akan mendapatkan hadiah. Nah, berarti itu dia memperoleh prestasi, bersemangat memperoleh prestasi itu karena merasa apa? Merasa dia nanti akan dapat imbalan, akan mendapatkan hadiah. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang menurut saya mungkin lebih cocok. Ya, jadi dia menjadi dirinya sendiri. Ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol manusia. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu menjadi teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima terakhir itu adalah sebagai manajer. Guru, posisi kontrol guru ini, kalau dari 5 posisi kontrol guru ini, panjenengan semua ini, Bapak Ibu ini di posisi yang mana? Mungkin bisa meraba-raba. Apakah dia pernah mungkin bisa di penghukum, bisa pernah menjadi penghukum. Ya. Mungkin juga membuat rasa bersalah. Mungkin juga bisa menjadi teman, menjadi pemantau. Nah, dari posisi penghukum ini contohnya itu nada suaranya terlalu tinggi, keras.
Nah, dari nada suara tinggi keras kita dengan anak itu pasti anak akan merasa dia dimarahi, terus akan merasa ada rasa dendam. Itu bisa jadi. Apalagi di sini ada yang seperti itu. Nah, contohnya itu di kelas 6 ya. Itu kalau keras malah dia akan marah dan dendam, langsung mencari gurunya. Yang selanjutnya yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu nada suara guru memelas, halus lembut. Murid akan merasa bersalah dengan suara kita yang halus lembut. Nanti dia mungkin sanggup dari kegagalannya itu dia akan bisa merubah. Bahkan ada yang menyembunyikan atau menyangkal, bahkan dia bisa juga berbohong. Misalnya dalam membuat rasa bersalah ini ditanya, kenapa kamu ketinggalan, kamu terlambat di sekolah, padahal bapak ibumu itu sudah memberi kamu uang saku, sudah memasak untuk kamu, lebih pagi memberi sarapan untuk kamu, tapi kamu kok malah terlambat ke sekolah. Akhirnya dia merasa bersalah dengan keterlambatan berangkat sekolah tadi. Yang ketiga, sebagai teman. Kalau sebagai teman itu nada suaranya akrab, ramah, bercanda. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini biasanya saya lihat dari Bu Rina. Kadang dengan anak yang melakukan kesalahan itu didekati seperti teman yang akrab. Juga Bu Novi, ini juga saya pernah. Namun saya sendiri juga tidak tahu itu termasuk dalam posisi kontrol. Kita sebenarnya sudah melakukan dari posisi kontrol tersebut, namun kita belum tahu dari apa yang kita lakukan itu sudah masuk dalam posisi kontrol tersebut. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau itu nada suaranya datar. Bahasa tubuhnya itu halus, ya. Terus berbicara sesuai dengan faktanya. Memberi konsekuensi dan menyesali bila dilaksanakan kesalahannya tersebut. Yang terakhir itu puncak, yaitu manajer. Guru sebagai manajer. Nah, seharusnya kita di posisi kontrol manajer. Kalau di posisi kontrol manajer itu suara kita itu halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi dari kesalahan yang telah dilakukan, dan memberikan penguatan kata. Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas sekolah? Misalnya jawabannya, saya tadi malam ketiduran Bu. Terus kita menjawabnya jangan langsung, jadi diarahkan. Setiap manusia, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Mungkin siapa yang kita tunjuk tadi dari kesalahannya tadi kita arahkan.
untuk mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan atau tata tertib? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas antara guru dengan anak didik kita. Jadi sebelum pada awal pembelajaran di tahun ajaran baru itu kita bisa membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yang akhirnya menjadi keyakinan kelas, dan seperti kalau dulu itu seperti peraturan atau tata tertib. Jadi yang membentuk, yang membuat itu murid kita bersama kita yang sudah disepakati. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas yang pertama itu untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas. Jadi siswa murid kita itu bebas mengungkapkan pendapatnya dari keyakinan kelasnya. Misalnya contoh keyakinan kelas mengerjakan tugas dari guru, mengerjakan tugas piket, datang tepat waktu. Nah, itu contohnya. Tapi itu yang membuat adalah kesepakatan antara murid dan guru. Yang selanjutnya mewujudkan disiplin positif kepada anak, yang kemudian akan menjadi disiplin positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas. Nah, dengan membuat kesepakatan kelas tersebut, itu akhirnya anak akan selalu mengingat, oh saya pernah menulis kesepakatan kelas ini, saya pernah membuat keyakinan kelas seperti ini. Jadi anak selalu akan mengingat. Kalau sudah membuat seperti itu, nanti ditempel di dinding kelas. Ini saya baru mencoba, baru dapat ilmu. Yang selanjutnya itu membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Yang terakhir menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak didik kita. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Ini hanya contoh ya. Mungkin kita besok bisa membuat keyakinan kelas itu lebih banyak, yaitu sesuai kesepakatan yang disepakati oleh anak didik kita bersama kita. Ini contohnya. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu kita dalam segitiga restitusi ini, yang pertama kita harus dapat menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kamu tentunya yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya misalnya ini, kita berhadapan dengan anak yang melakukan sebuah kesalahan. Kita harus berbicara dengan halus, seperti tadi dengan pada
posisi manajer. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan langsung kamu salah, kamu harus bertanggung jawab. Jangan langsung seperti itu. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu kita sesuai dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Jadi misalnya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, itu dari kalimatnya. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki semua itu? Yang ketiga itu menstabilkan identitas. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan semua itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari segitiga restitusi. Nah, ini contohnya menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, ini contohnya. Untuk validasi kebutuhan, yaitu contohnya misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak akan melakukannya lagi. Atau kamu pasti punya alasan tersendiri dari apa yang kamu lakukan dari kesalahan tersebut. Masih banyak lagi contohnya ya. Dan ini contoh dari maksudku seperti saya berarti buat ini ya, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ini juga pernah melakukan kesalahan, baik dengan teman ataupun kepada orang lain. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya ya. Jadi mengapa Mbak kok tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Saya melihat dengan sampaikan dan jelas kepada alhamdulillah saat belajar saya jadi itu alasannya. Terus kamu masih ingat dengan kelas bersama masih kalau masih ingat berarti kira-kira yang saya lakukan itu adalah sudah sesuai dengan kelas belum. Terus kalau belum dengan kelas yang selalu bertanggung jawab selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu lah, lalu apa solusi untuk masalah tersebut? Dia mau pertama saya minta maaf karena tidak menemukan tugas. Kedua, saya minta agar tidak terlalu malam lagi, dan yang ketiga saya akan mengerjakan tugas saya kembali dan akan saya menghabis. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Ageniati kelas 5 SDN Sidoarjo 1 Kecamatan Pandangan. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Ani mencari solusi dari permasalahan yang saya lakukan, dan saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya lakukan agar tidak mengulangi lagi kesalahan saya. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini merupakan contoh dari segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ya, mungkin ini akhir dari materi untuk kegiatan saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan budaya positif, destinasi budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.